Dan yang kedua, Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Karena apa? Dalam Islam itu bukan agama yang serba teologis. Ini yang salah lagi. Agama yang serba teologis itu adalah agama Kristen, Katolik. Islam bukan agama yang teologis. Karena ilmu-ilmu Islam itu tidak semuanya tentang teologi. Ya betul nggak Pak? Ilmu fikih itu ilmu tentang jurisprudensi, ilmu syariat, ilmu tentang hukum, tasawuf tentang mistisisme, ya, dan segala macam. Jadi bermacam-macam. Kalau dalam Kristen memang teologi ada. Karena itu nggak ada negara teokratis dalam Islam. Kalau menafsirkan Pancasila, ketuhanan sebagai negara teokratis itu salah, karena sebagai dasar kepercayaan saja. Di dalam etika misalnya, ya, Pancasila dilihat dari segi Islam misalnya mengatakan secara etika manusia itu bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya sendiri saja, tapi juga kepada masyarakat dan juga kepada Tuhan. Implementasinya, jadi seharusnya manajemen juga akuntabilitas daripada keuangan segala macam itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada diri pribadi, tapi juga kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Kepada Tuhan tentu saja sanksinya bukan sanksi moral, ya, tapi sanksinya sanksi hati nurani, sanksi hati nurani. Sekarang karena hati nurani mati, maka ya sanksi moral juga tidak berlaku di dalam masyarakat. Orang Tionghoa itu tinggi itu karena dibentuk oleh nilai-nilai Konfusianisme yang sudah 2000 tahun diajarkan Konfusianisme. Maksudnya insting bisnis manajemen itu begini Pak, dalam cerita Sampo, ya, Sampo, Three Kingdom, Roman, 3 kerajaan. Keponaan menipu paman, paman menipu besan, besan menipu mertua, mertua menipu menantu, menantu menipu sepupu, sepupu menipu om menipu tante, dan itu saling tipu menipu. Itulah bisnis sebetulnya orang Cina. Mengapa mereka berhasil? Karena saling menipu, saling menjerat. Saling menjerat tapi juga saling membebaskan gitu loh. Anda baca Sampo itu, lihat bagaimana si bibi menipu tante, ya, tante menipu mertua, besan itu. Kemudian baca itu buku, ya, Natya Sastra India itu. Nah, itu lagi beda dalam teori memupuk kekuasaan di dalam bisnis maupun di dalam politik, ya. Ini kan ada sama, ya, dana, beda dan dada. Sama itu artinya damai, melalui usaha-usaha damai dengan lobby-lobby gitu, ya. Cari mana kawan bisnis yang betul. Kalau sudah diketemukan baru dana keluar, suap sana, suap sini, suap situ. Nah, setelah suap itu selesai dana, sudah ada yang tak mempan suap, kemudian beda itu dibeda-bedakan, mana kawan dan mana lawan, mana saingan dan bukan saingan, dibeda-bedakan. Kalau ini sudah pada intinya sudah kuat, baru diberantas itu, danda diperangi semua, sehingga seperti perang Mahabharata itu, perang Kurawa dan Pandawa itu kan taktiknya begitu, mengumpulkan kekuasaan. Jadi dari itu instingnya itu ada. Kenapa heran orang India tuh bisnis juga kuat, hebat Pak. Nah, orang Nusantara ini nggak bisa bisnis Pak. Kenapa? Karena apa? Pertama, penguasaan ilmunya lemah. Saya pernah mengusung, ya, membeli barang elektronik, komputer misalnya. Kalau saya membeli ke toko barang penjualnya Cina itu pasti dilayani dengan baik dan tahu bagaimana mau berbagi. Tapi begitu Melayu, malah sudah harganya mahal, nggak ini segala macam. Iya Pak, beli makanan juga begitu. Kalau saya lihat di Surabaya itu mana restoran yang enak Pak? Ini Pak, itu Cina. Kalau banyak orang Cina datang ke situ, restoran soto Lamongan tahu enak, berarti itu makanan baik. Tapi kalau yang didatangi orang Melayu pasti nggak enak itu. Di Malaysia juga begitu saya lihat, ya. Mahasiswa saya dari tiga rumpun, India, Cina dan Melayu. Yang paling rajin itu yang Cina ini Pak. Jadi anak SD itu kalau ramai di pasar, di tokonya itu, ya belajar saja anak Cina itu.
ibu bapaknya harus sibuk berdagang gitu. Tapi kalau anak Melayu enggak, dia main-main, main game dia kan. Mereka memang kalau mabuk betul-betul. Jadi ini ya jadi kaitan kita, maksud saya bagaimana menanamkan pada anak kita itu cintaan kepada ilmu, karena ilmu itu tidak mungkin tidak jelas. Kemudian menekankan disiplin-disiplin ilmu itu saling terkait satu sama lain. Ilmu politik itu tak perlu, bukan tak memerlukan ilmu sosial, ya kan? Ya kan, ilmu sastra juga tidak mungkin dia tanpa ilmu filsafat. Islam itu sebagai ilmu itu tidak bertentangan. Cuman dalam Islam sebagai ilmu itu ada ilmu yang bersumber dari Al-Quran langsung, yaitu ilmu-ilmu yang ditafsirkan dari Al-Quran, dan ilmu yang ditafsirkan dari ini. Yang istilahnya Cak Nur dengan menjadi simbol pada Madinah itu apa? Hikmah ya. Kitab dan hikmah. Nah, kitab itu isinya hikmah. Ya. Nah, saya jelaskan dulu tentang hikmah. Hikmah itu petunjuk. Al-Huda kan? Al-Huda. Islam itu huda lil muttaqin itu. Kalimat surah berapa itu, Pak? Al-Baqarah ya. Pak. Inilah kitab yang tidak dilupakan, huda lil muttaqin. Petunjuknya itu berupa hikmah. Hikmah itu dari kata dasar ya kan? Kata dasar hak. Itu dibagi menjadi 4. Pertama, bagi ahli fikih, ahli syariah, yang disebut hikmah itu adalah hukum, peraturan-peraturan agama. Maka lahirlah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang hukum. Ya, sebentar dulu. Yang kedua, tapi hukum itu kan tidak hanya di dalam hukum agama saja atau pelajaran agama. Hukum itu juga ada di alam semesta. Karena itu adalah hukum tabi'in, hukum alam. Karena itu melahirkan ilmu pengetahuan alam. Hikmah itu melahirkan ilmu pengetahuan alam. Karena itu ilmu kedokteran, ilmu fisika berkembang dalam Islam itu. Yang ketiga, hikmah itu juga berarti wisdom kan? Karena itu filosofis, falsafah. Artinya kan falsafah kan kearifan kan. Ya. Tetapi para sufi menyatakan tidak cukup dengan falsafah, ilmu pengetahuan alam, hukum-hukum formal, ya, tapi juga dengan prinsip-prinsip terdalam dari kerohanian manusia. Bentuk dalam bahasa Malaysia kan bentuk ya, ilmu engineering sini ya, rekayasa, desain itu. Sebetulnya kita bisa melakukan itu, karena menurut saya itu ya, ketika saya bicara dengan Cak Nur, misalnya kenapa barang kerajinan dari Jepang itu sangat kokoh sekali meskipun kecil itu. Kalau barang kerajinan Indonesia begitu dibongkar roboh begini gitu tuh. Kalau saya beli di Bali, di Jogja itu roboh. Tapi kalau Jepang kokoh itu, karena mereka menguasai ilmunya, menguasai ilmu bahannya juga, teknologinya mereka kuasai, seninya juga mereka kuasai, falsafahnya mereka kuasai. Jadi falsafah, ilmu, seni, dan teknologi. Bagaimana menguasai? Dan sekarang jangan lupa orang Cina menguasai ini semua sekarang. Orang pelukis di Cina tidak perlu membeli cat, tidak seperti orang Indonesia. Pelukis di Indonesia membeli cat itu, dia membuat sendiri, kuasnya membuat sendiri, ya. Teknologi kuasnya, anunya kanvasnya dibikin sendiri, pokoknya dipenuhi sendiri. Di Iran juga begitu sekarang. Dan jangan lupa bahwa di sana itu di Cina maupun di Iran itu sekolah gratis, gitu, SD sampai universitas S3. Itu contohnya itu, saya hanya contoh saja, tidak ada pretensi ideologis. Kesalahan kita menerjemahkan Islam di Indonesia itu hanya Islam sebagai ideologis. Muncul kebangkitan revival Islam generasi Cak Nur tahun 70-80 dihentikan oleh proses euforia politik di negeri kita. Semua orang yang menarik kepada politik, segala-galanya politik. Ini hancurnya. Dulu ini di tempat pertemuan intelektual tidak ada warna politik, tidak ada apa-apa. Karena itu bagaimanalah kita mendorong perubahan itu supaya Islam kembali sebagai ilmu, bahwa paradigma budaya melahirkan itu dengan pendekatan
holistik ya.